I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nada Latifah dengan NIM akhir 001. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video dakwah untuk menampung mata kuliah psikologis dakwah. Dosen pengampunya yaitu Bu Sri Suparwi. Dengan itu saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu membuat video dakwah yang berjudul tentang menata hati, kunci bahagia dunia akhirat. Kita langsung saja ya. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, segala puji bagi Allah yang telah diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu. Untuk berkumpul dalam kebaikan ini, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan yang paling sempurna bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan oleh rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas hal yang terlalu rumit, tidak membahas fikih yang mendalam, tapi kita akan bicara soal sesuatu yang sangat dekat tapi seringkali kita lupakan. Kita akan bicara tentang soal hati. Saudaraku, dalam Islam hati itu ibarat raja dan anggota badan adalah seperti pasukan. Jika rajanya baik, maka pasukannya pun baik. Jika rajanya rusak, maka pasukannya pun akan kacau balau. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpalan daging. Jika ia baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia itu adalah hati. Hadis Bukhari dan Islam. Betul tidak? Coba kita ingat, ketika hati kita tenang, pekerjaan berasa sangat ringan. Meskipun makanannya sederhana, rasanya enak. Tapi ketika hati sedang gelisah, iri, atau dengki, meskipun kita duduk di istana atau makan makanan yang mewah, tetap saja rasa tidak tenang, ada yang kurang. Masalahnya zaman sekarang kita selalu sibuk menampi wajah, sibuk mempercantik, mempenampilan luar, sibuk mengejar jabatan dan harta, tapi sering lupa membersihkan dan merawat hati kita sendiri. Lalu penyakit apa saja yang sering menyerang hati kita? Yang pertama yaitu hasad atau dengki. Melihat seseorang lain sukses, kita tidak ikut senang, malah merasa tidak suka. Padahal rezeki itu sudah ada yang mengatur. Allah membagi siapa kita untuk menolak ketetapannya. Yang kedua, takadur atau sombong, merasa paling benar, merasa paling mampu, merasa paling hebat. Padahal apa yang kita punya itu hanya titipan. Nafas kita saja dipegang oleh Allah. Masa kita mau sombong? Yang ketiga, hati yang keras, susah menangis saat mendengar ayat Allah, susah tergerak untuk berbuat baik, dan tidak merasa bersalah saat berbuat dosa. Ini adalah tanda-tanda hati yang sudah mulai berkarat. Lalu bagaimana kita cara mengobatinya? Bagaimana cara mengoles hati yang berkarat ini? Yang pertama, perbaiki zikir dan istighfar. Air bisa membersihkan kotoran badan, tapi air tidak bisa membersihkan hati. Yang bisa membersihkan hati adalah zikir kepada Allah dan memohon ampunan. Astagfirullahalazim itu adalah obat yang paling mujarab. Yang kedua, perbaiki membaca Al-Quran. Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka ia bisa menyentuh apa yang ada di dalam hati. Bacalah dengan tartil, hayati dan maknanya. Insya Allah hati yang beku akan mencair kembali. Yang ketiga yaitu introspeksi diri atau muhasabah. Sebelum tidur kita coba tanya diri sendiri, hari ini aku sudah berbuat apa, ada dosa apa yang sudah aku berbuat, ada kata-kata kasar apa yang sudah terucap. Jangan sampai kita tidur dengan hati yang penuh dengan beban dosa.
Lalu seperti apa sih ciri-ciri hati yang sudah bersih dan sehat itu? Yang pertama, selalu merasa diawasi Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, di sendirian maupun ramai, kita merasa Allah maha melihat. Jadi kita takut berbuat salah bukan karena takut ketahuan manusia, tapi takut kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur yang tinggi. Diberi sedikit merasa banyak, diberi rezeki sedikit pun bersyukur, tidak mudah mengeluh. Ingatlah, orang yang tidak bersyukur pada nikmat sedikit tidak akan bersyukur pada nikmat banyak. Yang ketiga, lemah lembut. Bisa menempatkan diri dengan baik, sopan kepada yang tua, menyayangi yang muda, tidak mudah marah, dan pandai memanfaatkan. Saudaraku, bahagia itu tidak ditentukan oleh beberapa banyak harta yang kita punya atau seberapa tinggi jabatan kita, tapi bahagia itu adalah ketika hati kita tenang dan damai, dan ketenangan itu hanya bisa mendapatkan dengan kedekatan kita kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutupan, mari kita berjanji pada diri sendiri mulai hari ini. Mari kita kurangi memperhatikan kekurangan orang lain dan mulai memperbaiki diri sendiri. Mari kita rawat hati dengan sebaik mungkin, karena di hari kiamat nanti hanya hati yang sujud dan hati yang sehatlah yang akan selamat menghadapi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, melapangkan dada kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang hatinya dijaga olehnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan perkataannya salah. Itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Dan yang baik itu semata-mata hanya datang dari Allah. Mari kita tutup tugas dakwah UTS ini dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're